warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekali lagi ya Pak, biar semangat ya Pak ya. Sampurasun. Baik, terima kasih. Tadi sudah kenalan ya Bapak-Bapak ya dan Ibu. Saya Ibu Lutfi. Dan di sini saya akan sharing kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mengenai penggunaan agen biologis atau agen hayati. Nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mungkin bisa lihat di sini. Ini adalah produk-produk dari KKN kami. Ini bukan untuk pengendalian sih Pak. Ini tas. Tapi tas apa nih? Eco printing. Jadi ternyata tanaman-tanaman di sekitar kita itu bisa menghasilkan warna. Nah itu ya. Seperti ini nih yang buat anak-anak nih Pak. Kemudian ini adalah Paenibacillus polymixa. Ya, seperti ini. Ini biakannya seperti ini. Mungkin Pak Sepyudi udah paham banget ini. Sudah pernah Pak di sini Pak kalau yang pakai ini? Udah pernah ya? Tapi apakah diimplementasikan? Nggak tahu udah berkelanjutan ke kelompok tadi. Sudah Pak pakai ini Pak Paenibacillus Pak Engkos Pak? Pakai yang ini? Belum? Udah? Oke. Tapi nggak apa-apa. Kemudian ini juga pengendalian pakai Beoveria. Jadi kalau di laboratorium Beoveria ini seperti ini Bapak-bapak, mungkin bisa dilihat. Ini kayak Beoveria itu jamur. Jamur. Mungkin Bapak bisa lihat yang belakang. Nah, jamur, tapi jamur yang baik, dia bisa mengendalikan hama, terutama hama wereng. Dan perbanyakannya di media jagung seperti ini. Mungkin bisa lihat yang belakang. Jadi kayak macam buat tempe Pak, ya kan? Ya, ini adalah perbanyakan Beoveria. Ini agen hayati, terutama bisa mengendalikan penggerek. Oke. Jadi kalau sebelumnya, kalau di lab itu awalnya yang pakai tabung kaca tadi Pak. Ya. Mungkin bisa dilihat. Baik. Tapi ngomong-ngomong sebelum saya meneruskan materi nanti, Bapak-bapak tadi sudah dapat ini apa ya? Apa namanya? Undian? Jangan sampai hilang ya Bapak-bapak ya. Itu nanti ada hadiah utamanya. Sudah tahu belum hadiah utamanya apa? Ini bukan Pak. Aduh. Hadiah utamanya itu adalah setrika. Jadi setrika listrik nanti buat bapak-bapak yang beruntung. Ya. Cuma satu kalau door prize utamanya. Baik, tolong oke nih ya. Ini adalah pengendalian hama terpadu dengan agen biologis. Kalau boleh tahu, di sini hama utamanya apa Pak? Tikus. Oke, kemudian apa lagi? Kresek. Kresek penyakit ya Pak ya? Iya. Kemudian apa lagi Pak? Wereng. Tapi yang paling banyak apa? Oh, tadi jawab. Burung. Waduh. Susah ya Pak kalau burung ya. Saya pernah gagal panen tahun lalu gara-gara burung Pak. Dan tikus sih sebenarnya. Karena waktu tanamnya juga kurang tepat juga tadi pas. Baik, oke. Ya. Kutu putih. Iya, di padi Pak. Penggerek kali Pak. Iya, penggerek ya. Baik. Oke, lanjut di slide berikutnya. Kalau kemarin kelompok KKN berapa 1 atau 3, kemarin ada yang sudah buat rumah burung hantu ya Pak ya? Sudah. Oke, nanti kita akan bahas di sini. Kalau yang tahu burung hantu itu biasanya yang suka digunakan adalah burung hantu putih ya Pak ya? Apakah sudah ada isinya? Belum ada isinya. Oke. Baru sebulan. Karena 2 tahun berturut-turut kemarin Pak, pengabdian masyarakat saya itu adalah mengenai ini apa namanya burung hantu Tito alba untuk mengendalikan tikus, dan alhamdulillahnya burung tersebut itu datang sendiri ternyata. Jadi burung itu banyaknya kalau di sini di mana ya Pak ya? Di Taung. Ada ya sebenarnya ya? Sebenarnya udah ada. Dan banyaknya juga ada di masjid itu, di atas masjid itu biasanya ada. Baik, di slide selanjutnya. Slide-nya mana ini?
Iya. Ayo. Nah, ini hama di lapangan yang Bapak-bapak tadi sebutkan. Yang paling nyebelin yang mana, Pak? Tikus, siapa ya? Tikus. Malam. Kupu-kupu malam. Oh, ternyata ada kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam itu biasanya disebutnya apa, Pak? Ada. Disebutnya ngengat ya, Pak ya. Nah, ini ya. Nih, hama ini agak susah dikendalikan ya, Pak ya. Dia ulatnya ada di mana kira-kira, Pak? Ya, di batang. Oke, di dalam batang ya. Jadi kayak racun yang kontak itu kayak susah menembusnya ya, Pak ya. Biasanya pengendaliannya pakai apa, Pak? Sistemik. Oke, iya. Tuh, POPT-nya confirm tuh, Pak. Sistemik bukan. Baik. Karena kalau sistemik berarti kan pestisidanya nggak bisa masuk itu, nggak bisa masuk ke itu ya, Pak ya. Tanaman. Kalau yang namanya pestisida kan ada racun kontak. Kalau racun kontak berarti harus nempel dulu, kena dulu ke pestisidanya baru istilahnya mati. Tapi kalau sistemik itu racunnya itu masuk ke dalam tanaman. Jadi nanti mungkin dicek lagi yang di pestisida yang ada di rumah ini sistemik atau bukan, seperti itu. Oke, ini walang sangit banyak nggak, Pak? Ada nggak yang begitu? Oke, nggak terlalu bahaya ya, Pak ya. Werang. Orang ada keluarganya nggak? Oh, sedikit ya. Berarti yang paling merugikan adalah tikus dan penggerek ya, batang, betul. Kalau keong ada tidak, Pak? Oke. Tapi kalau keong mudah ya, Pak, ya dikendalikan ya, Pak ya. Tinggal diambilin dikasih ke siapa, Pak? Oh, diobat aja. Oh, ada obatnya. Tapi coba saya tanya Bapak-bapak, kalau misalnya dikit-dikit obat, kira-kira efeknya ada tidak, Pak? Ada, pasti ada ya. Hamanya nanti jadi tahan. Resisten. Wih, hebat. Keren banget nih. Boleh nih saya kasih sesuatu nih, Pak. Biar semangat ya, Pak ya. Biar nambah semangat, biar aktif, saya kasih sesuatu, Pak nih. Baik, tepuk tangan dulu, Pak. Tenang, masih banyak yang lain, Bapak-bapak ya. Berarti nanti yang udah, berarti nggak dapat lagi ya. Oke, kemudian sampai mana tadi ya terakhir? Jadi saya lupa. Resisten, namanya jadi resisten. Coba kalau saya tanya Bapak-bapak, ketika Bapak-bapak nyemprot, ada nggak yang gatal-gatal tangannya? Terus tiba-tiba matanya kedip-kedip. Ada yang apa lagi kira-kira gejalanya, Pak? Sering nyemprot nih. Gimana? Panas, tangannya panas. Ya, pusing, Ya, itu. mual. Oke. Ternyata kita juga mabok ya, Pak ya. Kalau nyemprot kira-kira yang digunain sukanya apa, Pak? Nggak pakai baju? Atau pakai yang pendek? Panjang ya, alhamdulillah kalau pakai panjang. Pakai kacamata? Bagus, Pak. Apalagi pakai masker. Oke. Ya. Karena ketika kita menyemprotkan pestisida ke lapangan, ternyata dampaknya itu tidak hanya ke hama saja. Ternyata kita juga kena dan kita tidak menyadari itu. Tiba-tiba panas, tiba-tiba kedip-kedip, tiba-tiba. Boleh nggak? Oh, boleh. Enggak, kalau lagi Oh, kira-kira gimana? Kalau nyemprot sambil ngerokok boleh apa tidak kira-kira? Ada resiko tidak kalau pestisida tersebut masuk ke dalam tubuh? Ada kan ya? Kalau saya tanya lagi, Bapak-bapak habis nyemprot langsung mandi, apa ke warung dulu atau kemana ngudut dulu? mandi. Yakin mandi? Atau langsung nganter anak dulu atau cucu? Mandi. Nah, itu juga penting yang harus diperhatikan ya Bapak-bapak ya. Jadi gimana sih ketika misalnya kita mau nyemprot pestisida itu harus pakai apa? Ada nggak yang masih dikobok? Ada aja. Ya kan, hal-hal tersebut yang harusnya kita hindari ya Pak ya. Karena itu adalah mempunyai efek yang tidak baik untuk kita. Dan bahkan banyak efeknya adalah kanker Bapak.
Jadi penyemprotan pestisida itu pestisidanya itu masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan kanker. Tidak hanya petani yang nyemprot, ternyata kalau kita pulang ke rumah, ketemu sama anak, ketemu sama istri, ketemu sama cucu, nah itu juga bisa kena dampaknya habis bapak nyemprot tadi. Bisa kena dampaknya Pak. Jadi pestisidanya ikut terbawa, mungkin tertelan, mungkin kena tangannya dan lain-lain. Dan apalagi yang namanya mungkin penyemprotan pestisida kan berulang kali. Nah itu kan dampaknya tidak baik ya Pak. Jadi kira-kira sekarang bapak-bapak sudah ada gambaran ya Pak ya, ketika mau menyiapkan pestisida, penyemprotan itu harus pakai baju apa, nanti akan dipraktikkan oleh adik-adik mahasiswa. Dan ketika pulang ke rumah, saya harus cuci tangan dulu, ganti baju dan lain sebagainya, sehingga kita ketemu dengan orang di rumah itu dalam keadaan bersih. Seperti itu ya bapak-bapak ya. Baik, lanjut. Nah ini adalah Paenibacillus polymixa dan penyakit belas yang sebelah kanannya ya. Ada yang tahu ini penyebabnya apa? Apakah jamur? Apakah bakteri? Kalau Paenibacillus? Bakteri, ya betul Bapak. Aduh Bapak siapa, kayak paham banget. Bapak siapa? Pak Ishak Abdul Razak. Oke, betul ya, ini bakteri. Yang Paenibacillus itu tadi yang Bapak-bapak ini. Mana tadi ya? Ini Paenibacillus polymixa. Kalau di laboratorium bentuknya kayak gini Pak. Kayak bentuknya benyek-benyek. Tapi ini bagus. Bagaimana cara perbanyakan skala petani? Nggak mungkin pakai media atau pakai bahan yang seperti ini ya Pak ya. Tetapi nanti kita perbanyak menggunakan ini alatnya dan juga medianya nanti air kentang, rebusan kentang atau mungkin rebusan ubi jalar. Jadi kasarnya si bakteri ini dikasih makan dengan ada air kentang, air rebusan gula. Boleh Bapak sambil dilihat ya di leafletnya, ada di situ ya. Paenibacillus polymixa. Jadi nah itu ya. Kalau tidak salah ada 3, yaitu ada mengenai biosaka, Paenibacillus polymixa, dan mengenai pengendalian, yaitu serta cara buatnya. Jadi situ sudah ada. Oke, lanjut. Ini operatornya mana? Oke. Nih, ini juga penyakit belas yang ada di lapangan ya Pak ya. Suka ada bercak-bercak, bentuknya kayak belah ketupat juga Pak ya. Ya ini yang biang keroknya ini. Kalau penyakit belas di sini banyak nggak Pak kira-kira? Ada aja ya Pak ya. Kalau belas kira-kira kenapa? Cendawan apa bakteri? Ayo. Cendawan apa bakteri? Ini menyebutnya jamur. Ya jamur ya. Oke, saya ganti jamur. Baik, yang pasti ini ya. Oke, lanjut. Jadi mungkin nanti juga ini ya jangan sampai salah. Kalau misalnya kita harus sebenarnya langkah terakhir sih Pak menggunakan pestisida sintetik atau obat itu. Dan sebisa mungkin ya nggak boleh salah gitu. Misalnya penyakitnya jamur, berarti kita harus belinya fungisida. Kalau misalnya bakteri berarti bakterisida gitu ya Pak. Nah ini mungkin bisa dilihat leafletnya Pak. Ada leaflet Paenibacillus polymixa. Boleh saya ini ya, Paenibacillus polymixa mana? Boleh sambil dibuka di dalam itunya, di dalam tasnya Pak, ada leaflet ini. Ya, yang gambarnya padi Pak, Paenibacillus polymixa. Nah ini bisa untuk mengendalikan hama kresek juga, kemudian belas juga. Nah ini alat dan bahannya Pak, ada jerigen, aerator yang aerator yang digunakan untuk akuarium. Ada botol plastik, nanti akan didemokan oleh mahasiswa ya Pak ya. Kemudian isolat Paenibacillus polymixa. Cuma untuk mendapatkan Paenibacillus polymixa ini, si Agen Hayati ini mungkin harus berkoordinasi dengan siapa ya? BBPOPT Pak Sepyudi. Iya Bu. Minta isolatnya ya. Ya biasanya petani melalui BBPOPT. Oke, berarti bisa melalui surat ke BBPOPT dan bisa kita kembangbiakan di sini.
ada gula pasir, minyak goreng, air bersih dan lain sebagainya nanti akan dipraktekkan. Jadi ini intinya adalah bahan-bahan untuk memberi makan si bakteri si Paenibacillus ini dan nanti bisa kita aplikasikan di lapangan. Oke, lanjut. Nah ini untuk aplikasi Paenibacillus polymixa itu satu tangki kira-kira berapa Pak? 16 liter ya Pak ya? Oke, 16 liter itu biasanya ditambahkan Paenibacillusnya sebanyak 125 sampai 200 ml. Berarti kira-kira gelas plastik. Jadi nanti kalau Paenibacillusnya udah ready di sini ditambahkan satu gelas per tangki ya. Aplikasi bisa 2 minggu sekali atau kurang lebih bisa 4 kali aplikasi dalam satu musim tanam ya, tergantung keparahan penyakit yang ada di lapangan, penyakit gelasnya misalnya. Karena sebenarnya ini adalah agen hayati yang baik dan kalau misalnya digunakan lebih banyak daripada yang di aturannya itu masih tidak masalah ya Pak ya, karena dia sifatnya juga mudah terurai di lapangan sehingga aplikasinya juga diperlukan aplikasi yang berulang. Kadang kalau kena hujan banget, udah ada deh agen hayatinya kadang hilang. Kadang seperti itu, karena kan kita tidak tahu yang terjadi di lapangan ya. Atau misalnya kalau panas banget, jadi disiasatinya misalnya kalau nyemprot agen hayati biasanya sore hari ya. Kalau di sini ya sore hari ya. Oke, karena kalau pagi hari nanti masih melewati siang. Tahu sendiri Bapak ya, kalau siang-siang Karawang ini panasnya kayak apa gitu. Kemudian bisa juga perendaman bibit direndam dalam bak selama 2 malam atau bisa diguyurkan ke persemaian. Oke, kemudian ini saya mendapatkan info dari petani di Lemah Abang bahwa ini Paenibacillus polymixa ini juga bisa diaplikasikan ke tanaman sayuran untuk mengendalikan tanaman sayuran seperti kacang panjang. Dan dan kalau misalnya Paenibacillus polymixa nanti sudah jadi, karena ini aerator itu harus nyala, ini aeratornya harus nyala selama kurang lebih 14 hari ya Pak ya, 14 hari, dan kalau udah jadi ini bisa tahan selama 3 bulan, jadi nanti tinggal pakai ini terus gitu. Kalau udah 14 hari boleh dimatikan. Oke, lanjut. Nah ini pernah lihat tidak bapak-bapak ini ada hama yang kena jamuran? Pernah nggak sih? Mungkin pernah ya, ada beberapa bapak yang pernah kayak jamur oncom, tapi warnanya biasanya kalau nggak putih itu biasanya hijau. Kalau putih ini adalah Beoveria biasanya, kalau hijau itu Metarhizium. Jadi ini tadi agen hayati ini tadi yang dikembangbiakan dalam media jagung yang saya perlihatkan ke bapak-bapak nantinya. Dan kalau untuk bikin kayak gini, tentunya kan nggak bisa hanya satu petani saja ya Pak ya. Perlu kekompakan dari kelompok tani ya Pak ya. Jadi mungkin Pak Haji Engkos nih bisa sharing dengan petani yang lainnya, dibantu dengan Pak Sep Yudi, sehingga ya sedikit-sedikit kita bisa mengurangi ketergantungan kita dengan pestisida sintetik. Kalau pestisida sintetik beli terus mahal nggak kira-kira Bapak? Mahal ya Bu ya. Baik. Oke, jadi harapkan bisa menekan kos di masa mendatang. Nanti ini dampaknya kalau kena hama nanti seperti ini. Ini penyemprotannya ya biasanya dalam satu yang tadi jagung tadi itu sekitar 100 gram. 100 gram itu bisa dilarutkan ke dalam satu tangki. Nah, itu aplikasinya biasanya sore hari bagisnya. Jadi nanti hamanya bisa nanti jamuran dan mati. Dan kalau udah mati kayak gini nanti bisa menularkan ke hama yang lainnya. Lanjut. Nah ini kalau Metarhizium warnanya hijau, sama-sama mati kena jamur ternyata. Dan ini perlu perbanyakan. Apakah kira-kira medianya hanya jagung saja kira-kira? Ternyata tidak. Medianya itu bisa pakai beras, tapi beras sayang ya Pak ya. Kalau pakai beras mungkin bisa pakai yang paling murah pakai jagung. Oke, lanjut. Nah ini yang saya perlihatkan ke bapak-bapak tadi, ini adalah perbanyakan media jagung, ini skala petani.
yang sebelah kanan. Ini kalau sudah ditaruh di plastik ini, biasanya dia didiamkan selama 21 hari. 21 hari nanti dia bisa kayak gitu putih-putih gitu Pak. Kemudian bisa langsung diaplikasikan nanti. Lanjut. Nah ini cara buatnya. Ini di slide-nya juga ada, mungkin kayak hitam kali ya Pak ya. Oh di situ. Jagung dibersihkan, kemudian cuci dan rendam semalaman. Jadi jagungnya itu jagung pakan. Jagung apa sih yang suka di burung ya? Burungnya itu bisa dipakai ya. Aduh kalau sayang Pak jagung manis Pak. Iya. Kemudian jagung dimasukkan ke plastik tahan panas 100 gram. Kemudian dikukus selama sekitar 15 menit. Jadi sampai agak empuk gitu, tapi jangan keempukan. Ini kalau di lab ini pakai alat yang canggih Pak untuk sterilisasi, tapi untuk skala petani cukup pakai seperti ini. Dan ini adalah seperti inkubator atau apa ya namanya ya. Kalau petani nyebutnya inkas. Jadi kayak tempat untuk steril. Gimana caranya ketika kita mengembangkan biovaria ini steril? Jadi ini kayak plastik gitu Pak. Bukan plastik, kaca. Kemudian tangan kita masuk ke dalam situ nanti dan kita mengembangbiakan agen HIT di dalam situ. Tujuannya biar nggak ada kontaminasi. Kan pengennya yang tadi biovarianya yang tumbuh. Oke, kemudian dimasukkan agen hayati warnanya putih tadi. Kemudian ditunggu selama sekitar 21 hari baru bisa diaplikasikan. Nah ini Pak, kira-kira kalau misalnya pakai pestisida sintetik tinggal beli ya Pak ya di toko. Tetapi kalau pakai agen hayati ini memang kita ada upayanya dulu untuk bisa ready, karena tidak langsung agen hayati tersebut hari ini dibuat nggak bisa besok langsung jadi itu ya. Tidak semua seperti itu. Jadi ya harus persiapan dulu. Itu butuh kekompakan bapak-bapak di sini semua untuk bisa menggunakan agen hayati ini. Lanjut. Nah ini petani mengembang saya lupa ini kalau nggak salah di Telaga Sari. Bapak Haji Engkos yang dulu mungkin udah pensiun nih bapaknya, POPT kalau nggak salah. Jadi ini Pak Haji Engkos dengan petani yang lainnya memperbanyak itu. Oke lanjut. Ini ada video, tolong diklik itunya, ibu-ibu itu. Nah ini kalau yang kemarin kita pengabdian masyarakat di Kelari kalau nggak salah lupa. Jadi ya bisa juga pakai ini. Di dalamnya tuh pakai kayak lilin gitu. Tapi bagusnya jangan pakai plastik sih Pak. Leleh soalnya. Kalau bisa sih pakai yang kayak tadi ya, kayu gitu. Jadi intinya di situ jagung tadi yang udah dikukus selama 15 menit, kalau udah dingin, kita masukkan jamur yang warnanya putih tersebut, Pak. Nah ini ya contohnya yang tadi ya, ada lilinnya di situ, sebelah kanan. Nah itu yang benernya. Oke. Nah itu ibu-ibunya lagi perbanyakan jamurnya yang tadi. Oke, lanjut. Nah ini tikus. Ganti sekarang topiknya. Tikus. Siapa di rumah yang ada tikusnya? Ada aja yang rumah, ada aja. Ada ya Pak? Ternyata yang nyebelin itu nggak hanya tikus apa namanya? Tikus sawah. Ternyata ada tikus got. Mungkin ada curut. Tapi curut beda Pak. Kalau curut itu biasanya apanya yang panjang? Poncongnya panjang ya. Itu ada juga ya Pak. Nah ini ternyata tikus itu nyebelin. Tikus itu ternyata ada tikus pohon, tikus got yang gede banget. Kalau saya tanya kira-kira Bapak yang mungkin di belakang, kalau ada tikus di rumah diapain? Ini Dimatiin. pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Ya nggak pakai apa-apa, kadang-kadang di ini aja kalau kena mah. Oh iya. Pukul. Dipukul kalau kena. Tapi besok ada temennya lagi nggak yang datang? Jadi kira-kira pengendaliannya pakai apa? Kalau di rumah pakai apa? Jebakan. Kayak apa tuh? Kawat. Tapi tikus itu pinter Pak. Hari ini Bapak dapat
tikus 2 itu ya, misalnya 1 lah, jangan 2, biasanya 1. Besoknya udah nggak mau masuk lagi. Pinter ya Pak ya. Penciumannya tajam, betul. Jadi kira-kira tikus ini selain penciumannya tajam, apanya yang tajam Pak? Taringnya ya. Taring. Kalau saya tanya, tikus itu di rumah bapak-bapak, itu yang digrigitin apa aja? Baju, padi, sabun, busan, Tupperware misalnya. Kalau saya tanya kabel, kalau saya tanya kenapa tikus itu kok kayak gitu, kadang nggak dimakan, tapi dia acak-acak sama dia. Ada yang tahu kenapa Pak? Gabut, kayak gabut galau. Ayo, apalagi kurang tepat kalau gabut sama galau. Ternyata kenapa? Ngasah gigi. Betul Pak. Ternyata setiap hari gigi tikus itu tumbuh. Jadi dia perlu mengerat untuk bisa giginya itu ukurannya normal. Jadi memang seperti itu, namanya juga pengerat. Ya Pak ya. Oke. Nah ini tikus-tikus, macam tikus yang nyebelin. Oke lanjut. Nah ini ternyata, oh itu rangka tikus sama tikusnya. Bukan Pak, itu tikus Pak. Kalau misalnya tikusnya segede tangan saya nih, segede gini, lubangnya segini, kira-kira bisa masuk nggak kira-kira? Kenapa Pak kalau bisa masuk? Dia mengedongkur, Bu. Lentur, betul Pak. Jadi fakta uniknya tikus ini, ketika kepalanya masuk, badannya otomatis masuk. Jangankan, apalagi jangankan kayak gitu Pak. Tikus itu juga unik ya, saking joroknya gitu ya. Bisa keluar masuk lewat kloset mungkin, atau toilet. Ada yang pernah tahu? Itu pernah punya pengalaman? Ada yang seperti itu ya Pak ya. Dia itu nggak hanya penciumannya yang tajam, nggak hanya terus apa lagi? Ternyata dia juga mempunyai kemampuan untuk menyelam, ya Pak ya, menyelam. Oke, dia pemakan segala dan ingatannya sangat baik. Oh nanti Pak, ada setelah ini nanti kita akan belajar. Banyak ternyata anakannya. Makanya kalau kita mengendalikan, kadang ada yang bilang masih jangan dikendaliin tikus pamali atau apa gitu ya Pak ya. Nanti kalau kita matiin, ada daerah-daerah tertentu yang masih kayak gitu Pak. Oh di sini juga Pak. Nanti kita kuak ya Pak. Jadi tikus itu ya harus kita kendalikan. Salah satunya pakai yang Tito Alba itu. Kalau di sini ada pakai TBS juga Pak atau tidak? TBS ada, cuma yang pakai seng. Oh pakai seng. Oke nanti kita bahas ya. Oke lanjut. Nah ini kemampuan tikus. Ternyata dia bisa menggali, bisa memanjat, bisa melompat, mengerat tadi ya, mengerat giginya, berenang juga. Dan ternyata dari semua indera ini, ternyata yang kurang berkembang adalah indera penglihatannya. Sepakat nggak kita kira Mbak? Kalau tikus itu lewat, biasanya lewat pinggir atau lewat tengah biasanya? Kebanyakan lewat pinggir. Ya, karena mereka matanya itu tidak berkembang dengan baik, sehingga dia butuh apa? Ya ada jalurnya sendiri, jalurnya di pinggir-pinggir gitu Pak, biar dia itu nempel. Dan kalau misalnya tikus itu di tengah itu cuma untuk biasanya nyebrang dan lain-lain ya. Baik, dan perasaannya juga bagus. Lanjut. Nah ini kenapa tadi tikus itu berkembang biaknya banyak sekali. Nah ketika ini dewasa, si tikusnya jantan dan betina kawin. Habis itu dia bisa ya dia biasanya masa buntingnya hanya sekitar 3 minggu. Ya sekitar itu 3 sampai 12 peranakannya. Kemudian uniknya di tikus itu betinanya dia kuat banget Pak. Yang namanya istilahnya postpartum oestrus ya Pak.
Jadi setelah 24 sampai 48 jam, sekitar 2 hari ya. 2 hari setelah melahirkan, 2 hari setelah melahirkan, dia bisa kawin lagi. Habis kawin lagi, bunting lagi. Buntingnya 3 minggu tadi. Ya gitu terus. Dan setiap bunting itu anakannya bisa 12. Bayangkan itu Pak. Betapa pentingnya pengendalian di awal musim tanam. Sering pakai apa? Kalau di awal musim tanam pakai apa Pak? Gropiokan ya Pak ya, betul. Tuh gropiokan itu penting sekali untuk ini mengurangi populasi di musim tanam selanjutnya. Kalau gropiokan paling banyak dapat berapa Pak Sepyudi? Di atas 100. Bayangkan kalau 100 itu beranak semua, 100 kali misalnya berapa tadi? 12 tuh udah berapa tuh? Tinggal ngitungin, belum lagi anaknya nanti kawin lagi kan, jadi banyak banget. Jadi dalam generasi, dalam satu musim tanam kira-kira 4 bulanan ya Pak ya, itu dari 1 ekor saja bisa sampai 80 ekor. Jadi bayangkan kalau tidak dikendalikan sebanyak apa tikus di lahan gitu ya. Baik, langsung lanjut. Nah ini jejak-jejak tikus yang ada di lahan. Oke lanjut. Nah ini TBS. TBS ini adalah trap barrier system. Jadi kalau dalam TBS ini itu bentuknya kotak. Ya. Bentuknya kotak. Komponen utamanya adalah tanaman perangkap. Jadi kita menanam tanaman ini yang di dalam kotak ini biasanya 3 minggu lebih awal dari sekelilingnya. Ini bisa dilihat di gambar ini Pak ya, kan nggak ada padi ya. Fungsinya apa? Fungsinya biar tikus jadi berbagai penjuru di lahan tersebut nanti masuk tertarik ke sini karena kan udah ada tanaman duluan ya Pak ya. Dan kemudian di situ nggak hanya ada tanaman aja, ternyata ada pagar plastik dan ada bubunya, ada bubu. Jadi di sini itu ada bubu-bubu yang dipasang. Di sekeliling TBS harus ada parit. Kalau nggak ada parit, tikus kan tadi gampang mengerat, ini gampang jebol nanti Pak. Jadi harus ada paritnya, kemudian ada bagian yang tidak ada airnya. Jadi kayak kita, si tikus itu diarahkan untuk masuk ke dalam perangkap yang sudah kita sediakan di sini Pak. Nah itu adalah prinsipnya. Jadi dalam TBS harus ada tanaman padi yang ditanam 3 minggu lebih awal, pagar plastiknya, dan pagar plastiknya harus tegang. Kalau tidak tegang kan gampang nanti diloncatin ya tikus. Dan bubunya harus kayak gini. Dan harus ada paritnya. Diingat-ingat ya Pak ya. Barangkali nanti keluar ya. Keluar apa lagi? Keluar uji, keluar door prize ya Pak. Oke. Lanjut Pak. Oke. Ini adalah bubunya. Ya udah sering mungkin ya lihat bubu ya Pak. Nah ini sebenarnya ini parit ini Pak. Ini ada parit dan ini ada bagian yang ada lumpurnya. Jadi kayak nggak ada airnya. Jadi tikus nanti mau nggak mau dia masuk ke situ. Kalau mau masuk ke dalam TBS. Lanjut. Nah ini kalau ini beda dengan tadi TBS. Kalau TBS bentuknya kotak tadi ya. Coba back lagi. Ini ada yang ini kelewat nih. Biasanya ukurannya 25 kali 25 meter nih biasanya kalau tidak salah. Oke lanjut. Kalau TBS ini biasanya bentuknya hanya lurus saja. Tetapi kalau yang di TBS tadi bubunya mengarah keluar. Jadi tikus dari luar itu nanti masuk ke dalam. Tapi kalau ini beda. Kalau LTBS ini dia bentangannya itu sekitar 100 meter. Tinggi plastiknya sekitar 70 cm ya. Kemudian bubunya 2 arah. Jadi bisa masuk dari sana, masuk dari sana ya. Akan ada 2 arah. Pintu masuknya tikus ya. Gitu. Biasanya beda nih. Ini di perbatasan sawah, lahan dan lain-lain. Oke lanjut. Nah ini pemasangan LTBS oleh petani. Oke lanjut. Nah ini pengendalian misalnya pakai TBS dan LTBS ini kan ada kelemahannya apa ya?
Kira-kira apa yang menyebabkan petani enggan menggunakan TBS kira-kira Pak? Plastiknya jebol. Oke. Kalau jebol kira-kira apakah di sekelilingnya ada paritnya Pak? Ada ya. Kemudian kalau jebol itu dia biasanya masuk dulu kan ya Pak ya ini ya. Nyelam ya Pak ya. Lumpur ya. Oke. Jadi dirasa pengendalian pakai TBS kurang diminati ya Pak. Jadi kalau pakai tikus selain gropiokan pakai apa Pak? Obat. Obatnya pakai belerang pernah? Gropiokan? Oli bekas. Oh, ditaruh di sarangnya. Ini apa? Campur umpan. Oh, campur di umpan. Oke. Ya mungkin itu bisa juga, tapi sepertinya tidak banyak kayak Pak yang tertangkap ya, tidak mati. Oke, lanjut. Sebentar. Jadi ini harus memang sebentar. Ini harus diperiksa ini setiap hari ya. Apakah misalnya kendor atau tidak. Kalau kendor nanti kan otomatis si tikusnya gampang untuk memanjat. Berlubang atau tidak. Pastikan paritnya terisi air. Tapi kadang susah juga ya Pak, apalagi airnya gimana Pak? Aman Pak di sini airnya Pak? Banyak ya Pak? Alhamdulillah aman. Dan baiknya itu tidak boleh ada rumput-rumputan atau gulma-gulmaan yang ada di sekitar TBS dan TBS atau di sekitar parit. Kalau ada nanti kan gampang tikusnya, ya. Oke, lanjut. Nah, ini gropiokan. Ini ada videonya nggak ya? Ini biasanya kalau gropiokan pakai belerang juga, Pak. Pakai nggak, Pak? Ada bantuan, Bu. Gimana? Kalau ada bantuan dari kita, Pak. Iya. Kadang tuh gitu ya. Kadang tuh repot juga ya kalau nggak pakai belerang. Karena kalau pakai belerang kan ditaruhnya di lubang satunya, satu lubang satunya ditutup kan ya Pak? Impos gitu sampai dia nggak bisa nafas. Iya. Akhirnya dia nyari jalan keluar, kemudian kita gebuk-gebukin. Lanjut. Nah, ini ada video juga, tolong di ini. Bisa nggak? Nggak bisa? Oh, kalau nggak bisa, ini adalah, nah ini hasil gropiokan ini. Oh, itu bisa tuh. Jadi sama ya Pak ya, kayak gini juga ya Pak. Harus bareng-bareng ya Pak ya. Kalau harus kompak, betul Pak. Kalau nggak kompak mustahil rasanya Pak ya. Betul. Karena apalagi hama itu gampang pindah dari satu lahan ke lahan yang lain gitu. Jadi ya ini mohon untuk kerjasamanya untuk Bapak Gapokta dibantu dengan Pak Sepyudi. Siapa lagi di sini ya? Ya. Siapa lagi ya? PPL dan aduh. Kelompok taninya aktif ya Pak ini Pak ya? Alhamdulillah. Kegiatannya ngapain aja Pak? Oke, pupuk Pak. Sekam. Oh ada. Mana? Oh iya, bagus. Perasaan jeruk. Ya kemarin saya lihat itu. Buah mengkudu. Oke. Pakai pesnap ya Pak ya. Nabati, pakai buah mengkudu. Selain pakai buah mengkudu pakai apa? Pakai apa? Tapi mahal nggak sih Pak kalau pakai bawang putih? Ada banyak pilihan ya Pak. Misalnya pakai daun pepaya, bisa. Daun sirsak bisa. Ya, biasanya yang pahit-pahitan itu nggak disukai tikus. Sorry, nggak disukai hama ya. Misalnya wereng itu nggak suka kayak gitu. Oke lanjut. Nah ini burung hantu. Wajahnya kayak gini Pak. Wajahnya bentuk love. Warnanya putih ya. Bukan burung hantu yang suka dibawa limbat ya Pak. Tahu nggak sih limbat? Ya kayak gini, ini burungnya kayak gini. Ada yang tahu nggak suaranya gimana? Gimana? Wuk wuk anjing Pak.
Mungkin kalau kita dengar suaranya kan mengindikasikan bahwa dia ada di sekitar kita ya. Nanti saya ada videonya bagaimana si burung hantu ini ada suaranya. Ada yang tahu kira-kira gimana suaranya? Wuk wuk wuk. Ya, punya. Dikasih makan apa, Pak? Wah. Tapi dipelihara di rumah atau gimana? Oh, di sini. Oh, enggak. Oke, jadi begini, Pak. Terkadang kalau kita bawa burung hantu dari satu tempat ke tempat lain, namanya juga makhluk hidup. Pindah tempat kadang stres. Ya, Pak ya. Jadi kadang dia itu juga perlu adaptasi gitu. Jadi apalagi kita sekarang udah punya rubuha ya Pak di desa mana ya? Utampel juga ya kemarin ya. Tapi di kelompok tani lain ya Pak ya. Ya itu nanti mungkin bisa diupayakan atau gimana. Kalau ada ya bisa diadaptasikan di situ gitu Pak. Oke, dan untuk awal-awal biasanya kalau misalnya kita ambil dari penangkaran, awal-awal memang kita kasih tikus dulu gitu. Biar dia setidaknya nyaman dulu di rumah barunya. Baru nanti dia akan mau ya mengendalikan di lapangan. Nah ini wajahnya kayak gini, Tito Alba putih. Dia aktifnya pada siang hari, malam hari atau pagi hari kira-kira? Malam hari, betul ya Pak. Siang tidur. Nih, oke, dia kawan berburunya ini ya bisa sampai jauh sekali. Lanjut. Nah dia biasanya ini ya, ini apa nih? Ini dia telurnya, telur burung hantu. Dia bisa dalam satu malam itu bisa sampai mengkonsumsi rata-rata misalnya bisa 9 Pak, kalau yang dewasa 9 tikus, bahkan bisa lebih. Ini kalau di dalam rubuhannya seperti itu, nanti akan ada videonya yang lebih jelas lagi. Lanjut. Nah ini di berbagai tempatnya. Pagupan tingginya kira-kira berapa Pak? Kalau misalnya bikin sendiri dari misalnya dari cor-coran ya biasanya ya. Tingginya berapa kira-kira? 4 meter, betul, 4 sampai 5. Ya, itu tapi biasanya mungkin 4 ya yang banyak kan ya. Tapi kalau kemarin ditaruhnya di ini ya Pak ya. Pohon ya Pak ya. Di pohon. Kalau ditaruhnya di pohon biasanya sih ya menekan biaya. Cuma kadang ada agak kekurangannya ya. Kalau kekurangannya mungkin apa ya kira-kira? Kalau misalnya pohonnya nanti rimbun atau gimana, agak susah masuknya si burung hantu itu kalau memantau itu dari rumah burung hantunya. Jadi kalau misalnya dia di tengah-tengah lahan kan gampang memantaunya. Cuma nanti kalau ketutupan dahan ya itu harusnya mungkin dahan-dahannya juga harus dilihat lagi, diperhatikan. Lanjut. Nah ini penangkaran burung hantu ini kayak video juga nggak sih? Coba. Ini di kecamatan, nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak, di Mekarsari masih ada nggak Pak? Masih ada ya. Di Pasir Mulia kecamatan Majalaya ada penangkarannya, bentuknya kayak gini nih Pak, kayak sarang apa nih, sarang raksasa ya sebelah sana. Biari ya. Ini saya kurang tahu juga apakah nanti kalau misalnya bisa minta dari sini atau gimana, boleh nggak kira-kira? Burung hantunya misalnya minta atau apa gitu. Oh ya, kunjungan. Kayak mungkin bisa belajar rame-rame ke sana. Kelompok tani misalnya didampingi dengan POPT dan PPL misalnya ya. Oke, bisa diaplikasikan nanti. Kita juga pernah ke sini kemarin. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi Pak, ada leafletnya lagi di situ, mungkin bisa dibuka Bapak-bapak. Tito Alba. Saya mau nunjukin gambarnya aja sih sebenarnya. Mana ya Tito Alba ya? Oke, nanti saya juga nanti bawa buku Pak yang berminat. Saya ada 6 ini bukunya. Isinya adalah pengendalian termasuk bagaimana cara perbanyakan Bioveria, bagaimana perbanyakan Paenibacillus, Tito Alba dan lain-lain. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini ukurannya Pak. Mungkin bisa dilihat di itu ya. Di apa namanya, leaflet ya, ada ukurannya di situ yang mungkin nanti bisa dilihat kembali kalau misalnya bapak-bapak di sini mau buat lagi gitu.
Ya, sekitar 4 meter. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang tahun kapan ini ya? Ini bukan kemarin ya. 2 tahun yang lalu kayaknya. Ini di Lemah Habang. Di Lemah Habang ini saya dengan mahasiswa, ada nggak? Ya, ada ya. Nah, ini buat rumah burung hantu juga. Nah, ini yang di bawah ini adalah burung hantunya. Volumenya tolong digedekan ya, digedein ya. Habis ini ada video. Nah, ini yang tahun lalu banget ini. Oke ya. Ini yang tahun lalu. Ini di mana ya? Di Desa Sumberjaya. Desa Sumberjaya, Kecamatan Tempuran. Mungkin bapak-bapak bisa lihat kali ya. Itu rumah burung hantunya sebelah sana. Ada tulisan Unsikanya. Nah, itu kebetulan ini disorot oleh teman-teman fotografer di sini. Alumni dari Unsika juga. Nanti akan dibuatkan video ya Pak ya. Nanti akan saya share ke bapak-bapak. Nanti akan saya kirimkan ke kelompok tani biar lihat nih. Oh ya, kemarin saya ada fotonya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini mari kita dengarkan suara Tito Alba. Itu ada 7 atau berapa itu dalam itu? Iya. Ya, bisa banyak ya dalamnya ya. Dan alhamdulillah 2 tahun lalu saya KKN dan pengabdian masyarakat di Kecamatan Lemah Habang itu belum ada rubuha sama sekali. Saya di situ pionir untuk buat rumah burung hantu untuk pengendalian hama tikus. Dan tahun sekarang udah 2 tahun berlalu, alhamdulillah desa tersebut sudah mempunyai dana dan sudah mendirikan 15 rumah burung hantu sekarang di Kecamatan Lemah Habang. Jadi kalau mungkin Bapak kepala desa di sini bisa membantu untuk untuk Poktan untuk bisa membangun rumah burung hantu ini, mungkin sama dengan desa-desa yang lainnya. Semoga nanti udah saya bilang ini Pak, barangkali nanti ada ya. Karena kalau rumah burung hantu kayaknya hanya satu saja kira-kira tidak cukup ya Pak ya. Jadi perlu memang di sini ada campur tangan dari pihak desa sehingga nanti bisa mungkin kebutuhan Bapak Ibu di sini untuk pengendalian tikus bisa diakomodir. Oke. Dan untuk sebagai info untuk pembuatan satu rumah burung hantu ini, kalau untuk dicor itu pengeluarannya sekitar 1.500.000. Kira-kira seperti itu. Jadi barangkali nanti mungkin bisa dianggarkan. Minta tolong juga bantuannya untuk Pak Sepyudi dan PPL dan lain-lainnya. Barangkali itu bisa menyampaikan aspirasi petani sehingga mungkin tahun depannya lagi ada anggarannya dan rumah burung hantunya nanti makin banyak dan Bapak petani di sini yang nanti menuai hasilnya. Amin. Oke, kayaknya udah selesai ya saya. Ya, sudah ya kayaknya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Kan berapa persen, Pak? 3%. Sedikit ada Pak, 3%. Biasanya Bapak belanja berapa? Anggap misalkan Bapak di sini paling besar berapa hektar? 1 hektar aja misalkan. 1 hektar biasanya Bapak belanja berapa banyak? 6 ton, berarti 1 tonnya dipakai buat modal ya. Nah, saya ingin sedikit berbagi, sharing. Bagaimana kalau kita rubah pola pikirnya, Pak? Bukan kita menanggulangi, tapi kita mencegah. Tadi saya dengar pemaparan dari Pak Pokten bahwa di sini sudah sedikit-sedikit mencoba organik ya, Pak ya. Apa saja yang Bapak sudah lakukan di sini? Organik? Tadi penggunaan pestisida nabati. Menggunakan apa tadi Pak? Daun gedang, daun mengkudu, cangkudu biasanya kan ya, cangkudu. Apalagi bawang putih, apalagi daun nangka. Jadi segala sesuatu daun yang sifatnya pahit ya Pak ya. Kenapa? Karena pada dasarnya serangga juga seperti manusia Pak. Dia bisa merasakan kalau memang tidak nyaman, dia tidak akan menyukai.
Nah, Bu Luffy tadi sudah menyampaikan bagaimana cara menanggulanginya. Menggunakan banyak sekali perlakuan. Menggunakan burung, menggunakan bakteri, menggunakan apalagi Bu Luffy tadi? Jamur ya? Jamur juga. Kalau saya ingin menambahkan bagaimana kalau kita buat lingkungannya Pak yang kiranya bisa menanggulangi permasalahan hama. Jadi kita lihat dari sisi lingkungannya, kita lihat dari sisi ekologinya. Kalau Bapak tinggal di suatu tempat, hal apa yang membuat Bapak nyaman? Bersih, apalagi? Indah, cukup makan, cukup minum, apalagi? Ada naungan, tempat Bapak bisa beristirahat, dan lain sebagainya. Serangga pun sama, Pak. Kenapa serangga banyak menyerang tanaman? Kenapa serangga banyak menyerang komoditas yang Bapak kembangkan? Karena dia juga membutuhkan tempat buat makan, tempat buat berlindung, tempat untuk memenuhi kebutuhannya si serangga tersebut. Sekarang kalau misalkan kita cari penggantinya agar si serangga itu tidak menyerang tanaman Bapak, tapi tanamannya lainnya yang memang sengaja dipakai untuk dia berlindung, makan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan refugia. Coba slide selanjutnya. Jadi refugia itu adalah suatu tanaman yang sengaja dikembangbiakan di sekitaran lahan pertanian Bapak. Kalau misalkan kita lihat contohnya, bisa di skip ke refugia dulu. Nah, tanaman-tanaman yang menarik, warnanya merah, kuning, biasanya ada kandungan nektarnya, terus juga cocok untuk menjadi tempat bernaung. Harapannya dengan dikembangkan tanaman refugia di sekitar lahan, si serangganya, si hamanya bukan mengincar tanaman Bapak yang Bapak tanam, tapi memang disengajakan Bapak menyediakan. Kasarnya Bapak itu berbagi lah. Daripada Bapak beli pestisida atau misalkan capek buat pupuk, dana yang Bapak punya bisa Bapak alihkan ke menanam refugia di sekitaran lahan Bapak. Harapannya memang ini perlu waktu, Pak. Tidak bisa langsung jadi. Saya lihat di sini Bapak-bapak di sini sangat suportif. Bapak-bapak di sini sangat erat sekali, senang bekerja sama. Kalau dilakukan bersama-sama, saya yakin, Pak, suatu saat nanti lahan pertanian di sini bisa benar-benar organik, bebas dari pestisida. Sekarang kita lihat Biosaka. Nah, Biosaka ada pamfletnya, Bapak. Produknya ini. Nah, ini pun sebenarnya bisa Bapak buat sendiri di rumah. Tadi dijelaskan pada trap barrier ya, Pak ya. Bahasa ininya TBS, trap barrier system ya. Harus membersihkan gulma. Nah, gulmanya itu bisa digunakan untuk membuat Biosaka. Coba Bapak bayangkan, di lahan pertanian Bapak ada rubuhannya, ada Biosakanya, ada TBS-nya, ada refugianya. Insya Allah suatu saat nanti Bapak lahan pertaniannya bisa 100% organik. Perlu Bapak ketahui, Pak, hasil pertanian organik harganya bisa 2 kali sampai 4 kali lipat dibandingkan dengan pertanian konvensional. Syaratnya itu, Pak, bebas pestisida dan penggunaan pupuk. Pupuknya yang sintetik tidak diperbolehkan, hanya bisa pupuk yang organik. Mungkin Pak Chef Yudi, sekarang saya mau tanya, harga di pasaran di sini komoditas unggulannya apa? Selain padi, terong berapa? Coba kita lihat. Berapa di pasaran? Boleh? Berapa? Dari Bapak 8.000 1 kilonya. Dijual ke nanti pengepul gitu ya, Pak ya. Rp5.000 di pasar. Oh di bawahnya.
Nah, kalau nanti suatu saat nanti Bapak mencoba pertanian yang 100% organik, harganya bisa 2 kali lipat, Pak. 10.000 sampai 15.000. Kenapa ya? Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa lebih mahal? Karena sekarang gaya hidup masyarakat sudah mengarah ke hal yang lebih sehat. Sudah berpikir bahwa penggunaan pestisida itu tidak baik ya. Bisa berefek terhadap kesehatan, bisa mengefek terhadap kesejahteraan juga dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, dengan tadi yang sudah disampaikan, kita menggunakan rubuha, kita menggunakan bakteri, bacillus, kita menggunakan jamur, kita menggunakan trap barrier system, dilengkapi dengan biosaka dan juga refugia. Saya insya Allah yakin suatu saat produk pertanian Bapak bisa jauh lebih baik dan lebih mahal diterima nanti di pasar. Kira-kira mau nggak Bapak seperti itu? Enggak? Oke, berarti di sini permasalahannya adalah pasarnya ya. Nah, pasarnya bisa berkonsultasi. Sekarang kita di sini punya Pak Chef Yudi sebagai penyuluh. Pak Chef Yudi punya kenalan berapa banyak buat pasar? Nggak bisa lempar-lempar, Pak. Nggak bisa lempar-lempar. Nggak bisa lempar-lempar dong. Mungkin Pak Kade juga akan semangat misalkan daerah sini akan menjadi percontohan pertanian organik. Harganya luar biasa, Pak. Bapak masuk misalkan ke Jakarta, maunya bukan Jogja, Range Market, yang nggak pernah Bapak dengar. Itu harganya gila-gilaan, Pak. Mahalnya minta ampun. Nanti yang sejahtera siapa? Bapak semua. Nah, kalau memang Bapak-bapak ada niatan, yuk kita coba yuk organik. Gak usah banyak-banyak dulu. Ambil misalkan satu petakan aja, jadikan percontohan. Jadikan percontohan, biar apa? Biar nggak bebita, Pak. Nggak bebita temennya. Percontohan satu aja, luas petakannya mangga menurut Bapak bagusnya berapa? Buat jadikan percobaan, nanti dijual. Jualnya kemana? Nanti tinggal tanya sama Bapak Chef Yudi. Ya, Pak Chef Yudi PR-nya adalah cari di mana bisa menjual. Sekarang banyak loh. Nah, khusus horti, organik nggak mainannya? Bisa, tapi ada. Tuh, berarti Pak ada Pak kesempatan buat organik. Nah, kenapa nih gengsinya? Oh gitu. Pak, ini mah harus diselesaikan secara kekeluargaan Pak kalau kayak gitu Pak. Kalau gengsi Pak. Tapi intinya gini Pak, kalau Bapak udah punya semangat, insya Allah ada jalannya Pak. Di sini kita punya PPL yang masih sangat muda, Pak Chef Yudi. Punya potensi, punya pasarnya, tinggal Bapak optimalkan saja. Jadi saran saya, dari program KKN ini, kita sudah banyak dapat masukan dari mulai dari rubuha, penggunaan bavaria, penggunaan jamur, terus juga biosaka dan juga refugia. Coba diimplementasikan, coba dicoba aja. Gak usah besar-besar, sedikit, lalu hasilnya dijual. Jualnya kemana? Nanti kita bisa hubungin Pak Chef Yudi. Kita coba tuh, bener nggak ya mahal? Bener nggak kata saya? Gitu dulu ya. Oke Bapak, siap ya? Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja. Hampir menghabiskan berapa persen? 3%. Sedikit atau Pak, 3%. Biasanya Bapak belanja berapa? Anggap misalkan Bapak di sini paling besar berapa hektar? 1 hektar aja misalkan. 1 hektar biasanya Bapak belanja berapa banyak? 6 ton. Berarti 1 tonnya dipakai buat modal ya. Nah, saya ingin sedikit berbagi, sharing. Bagaimana kalau kita rubah pola pikirnya, Pak? Bukan kita menanggulangi, tapi kita mencegah.
Tadi saya dengar pemaparan dari Pak Kapokten bahwa di sini sudah sedikit-sedikit mencoba organik ya Pak ya. Apa saja yang Bapak sudah lakukan di sini? Organik? Tadi penggunaan pestisida nabati. Menggunakan apa tadi Pak? Daun gedang. Daun mengkudu, cangkudu biasanya kan ya. Cangkudu. Apalagi? Bawang putih. Apalagi? Daun nangka. Jadi segala sesuatu daun yang sifatnya pahit ya Pak ya. Kenapa? Karena pada dasarnya serangga juga seperti manusia Pak. Dia bisa merasakan kalau memang tidak nyaman, dia tidak akan menyukai. Nah, Bu Luffy tadi sudah menyampaikan bagaimana cara menanggulanginya. Menggunakan banyak sekali perlakuan. Menggunakan burung, menggunakan bakteri, menggunakan apalagi Bu Luffy tadi? Jamur ya. Jamur juga. Kalau saya ingin menambahkan bagaimana kalau kita buat lingkungannya Pak yang kiranya bisa menanggulangi permasalahan hama. Jadi kita lihat dari sisi lingkungannya, kita lihat dari sisi ekologinya. Kalau Bapak tinggal di suatu tempat, hal apa yang membuat Bapak nyaman? Bersih, apalagi? Indah, cukup makan, cukup minum, apalagi? Ada naungan, tempat Bapak bisa beristirahat, dan lain sebagainya. Serangga pun sama Pak. Kenapa serangga banyak menyerang tanaman? Kenapa serangga banyak menyerang komoditas yang Bapak kembangkan? Karena dia juga membutuhkan tempat buat makan, tempat buat berlindung, tempat untuk memenuhi kebutuhannya si serangga tersebut. Sekarang kalau misalkan kita cari penggantinya agar si serangga itu tidak menyerang tanaman Bapak, tapi tanaman lainnya yang memang sengaja dipakai untuk dia berlindung, makan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan refugia. Coba slide selanjutnya. Jadi refugia itu adalah suatu tanaman yang sengaja dikembangbiakan di sekitaran lahan pertanian Bapak. Kalau misalkan kita lihat contohnya, bisa di skip ke refugia dulu. Nah, tanaman-tanaman yang menarik, warnanya merah, kuning, biasanya ada kandungan nektarnya, terus juga cocok untuk menjadi tempat bernaung. Harapannya dengan dikembangkan tanaman refugia di sekitar lahan, si serangganya, si hamanya bukan mengincar tanaman Bapak yang Bapak tanam, tapi memang disengajakan Bapak menyediakan. Hasilnya Bapak itu berbagi lah. Daripada Bapak beli pestisida atau misalkan capek buat pupuk, dana yang Bapak punya bisa Bapak alihkan ke menanam refugia di sekitaran lahan Bapak. Harapannya memang ini perlu waktu Pak, tidak bisa langsung jadi. Saya lihat di sini Bapak-bapak di sini sangat suportif, Bapak-bapak di sini sangat erat sekali, senang bekerja sama. Kalau dilakukan bersama-sama, saya yakin Pak, suatu saat nanti lahan pertanian di sini bisa benar-benar organik, bebas dari pestisida. Sekarang kita lihat Biosaka. Nah, Biosaka ada pamfletnya Bapak? Produknya ini. Nah, ini pun sebenarnya bisa Bapak buat sendiri di rumah. Tadi dijelaskan pada trap barrier ya Pak ya. Bahasa ini TBS, trap barrier system ya. Harus membersihkan gulma. Nah, gulmanya itu bisa digunakan untuk membuat Biosaka. Coba Bapak bayangkan, di lahan pertanian Bapak ada rubuhannya, ada Biosakanya, ada TBS-nya, ada refugianya. Insya Allah suatu saat nanti Bapak lahan pertaniannya bisa 100% organik. Perlu Bapak ketahui Pak, hasil pertanian organik harganya bisa 2 kali sampai 4 kali lipat dibandingkan dengan pertanian konvensional. Syaratnya itu Pak,
bebas pestisida dan penggunaan pupuk. Pupuknya yang sintetik tidak diperbolehkan, hanya bisa pupuk yang organik. Mungkin Pak Chef Yudi, sekarang saya mau tanya, harga di pasaran di sini komoditas unggulannya apa? Selain padi, terong berapa? Coba kita lihat. Berapa di pasaran? Boleh? Berapa? Dari Bapak 8.000 1 kilonya. Dijual ke nanti pengepul gitu ya Pak ya? Di 5.000 di pasar. Oh di bawahnya. Nah, kalau nanti suatu saat nanti Bapak mencoba pertanian yang 100% organik, harganya bisa 2 kali lipat Pak. 10.000 sampai 15.000. Kenapa ya? Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa lebih mahal? Karena sekarang gaya hidup masyarakat sudah mengarah ke hal yang lebih sehat. Sudah berpikir bahwa penggunaan pestisida itu tidak baik ya. Bisa berefek terhadap kesehatan, bisa mengefek terhadap kesejahteraan juga dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, dengan tadi yang sudah disampaikan, kita menggunakan rubuha, kita menggunakan bakteri, bacillus, kita menggunakan jamur, kita menggunakan trap barrier system, dilengkapi dengan biosaka dan juga refugia. Saya insya Allah yakin suatu saat produk pertanian Bapak bisa jauh lebih baik dan lebih mahal diterima nanti di pasar. Kira-kira mau nggak Bapak seperti itu? Enggak? Oke, berarti di sini permasalahannya adalah pasarnya ya. Nah, pasarnya bisa berkonsultasi. Sekarang kita di sini punya Pak Chef Yudi sebagai penyuluh. Pak Chef Yudi punya kenalan berapa banyak buat pasar? Nggak bisa lempar-lempar Pak. Nggak bisa lempar-lempar. Nggak bisa lempar-lempar dong. Mungkin Pak Kade juga akan semangat misalkan daerah sini akan menjadi percontohan pertanian organik. Harganya luar biasa Pak. Bapak masuk misalkan ke Jakarta, maunya bukan Jogja, Range Market, yang nggak pernah Bapak dengar. Itu harganya gila-gilaan Pak, mahalnya minta ampun. Nanti yang sejahtera siapa? Bapak semua. Nah, kalau memang Bapak-bapak ada niatan, yuk kita coba yuk organik, gak usah banyak-banyak dulu. Ambil misalkan satu petakan aja, jadikan percontohan. Jadikan percontohan, biar apa? Biar ngabubita Pak. Ngabubita temennya. Percontohan satu aja, luas petakannya mangga menurut Bapak bagusnya berapa? Buat jadikan percobaan, nanti dijual. Jualnya kemana? Nanti tinggal tanya sama Bapak Chef Yudi. Ya, Pak Chef Yudi PR-nya adalah cari di mana bisa menjual. Sekarang banyak loh. Nah, khusus horti, organik nggak mainannya? Bisa, tapi ada. Tuh, berarti Pak ada Pak kesempatan buat organik. Gimana? Tadinya jangan gengsi, sekarang suka gengsi Pak. Ah, kenapa nih gengsinya? Ini sama petani dia kan udah Oh gitu. Pak, ini mah harus diselesaikan secara kekeluargaan Pak kalau kayak gitu Pak. Kalau gengsi mah. Tapi intinya gini Pak, kalau Bapak udah punya semangat, insya Allah ada jalannya Pak. Di sini kita punya PPL yang masih sangat muda, Pak Chef Yudi. Punya potensi, punya pasarnya, tinggal Bapak optimalkan saja. Jadi saran saya, dari program KKN ini, kita sudah banyak dapat masukan dari mulai dari rubuha, penggunaan Bavaria, penggunaan jamur, terus juga biosaka dan juga refugia. Coba diimplementasikan, coba dicoba aja. Gak usah besar-besar, sedikit, lalu hasilnya dijual. Jualnya kemana? Nanti kita bisa hubungin Pak Chef Yudi. Kita coba tuh, bener nggak ya mahal? Bener nggak kata saya? Gitu dulu ya. Oke Bapak-Bapak, siap ya? Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buat bapak-bapak ada yang mau bantu nih satu orang. Wahid. Yang boleh. Pak Wahid. Bantu boleh. Tar dulu ini bukunya ini, adukan ininya dulu, jangan dulu. Ini soalnya ya Pak. Ini kan tadi udah dijelasin. Nah, ini Pak yang PK-nya buat obat gatal. PK-nya belinya di apotek aja bisa. Ya, terus ini katanya kayaknya yang buat di akuarium. Dua kadinya Pak Wahid digeser sedikit kan itu saja. Nah, Ini pakai lilin mainan buat kasih sih buat nanti si bolongnya biar gak ada ya, biar gak ada celah sama sekali. Ya. Nah, terus ini ada air rebusan kentangnya. Ini udah dingin. Usahain nanti ditunggu sampai dingin dulu ya Pak ya. Makanya nanti buat direbusnya itu 2 liter air aja. Nanti tinggal dicampur sama air galon yang bersih itu 3 liter. Ini ada larutan gula sama ini minyak. Ya itu. Kita langsung mulai aja ya Pak ya. ya. Baik Pak Wahid bantu, tolong dibantu. Sekali. Nah, jadi ini yang pertama itu kita isi larutan PK dulu ya Pak Bu. Biasa. Nah, nanti airnya pakai air yang bersih ya Pak ya, air galon gitu. Nah, jadi ini aja nih Pak airnya ya. Kita tuang di larutan PK-nya. Kalau ini kira-kira aja ya Pak. Kocok-kocok Pak Wahid. Tolong dibantu ya tepuk tangannya. Oh, kocok-kocok dulu ya, jangan diminum ini ya. Nah, yang keduanya itu nanti kita isi ini kapas filter ini. Pak Wahid tolong dimasukin itu. Set, ya 2. Nah, ini nanti disobek gini ya Pak ya. Soalnya nanti si kolanya itu di sini, ke sela-sela ini. Oh, dibungkus. Ya, salam baik. Ya. Nah, kalau misalkan kelebihan boleh dipotong aja Pak. Di kapasnya. Jangan di ini gitu maksudnya. Tekan lu pakai baju kuning punting. Udah betul. Pak Wahid, itu yang baju kuning tangannya bunting. Kependang lagi. Ngapain lagi? Selanjutnya, ntar dulu ini juga belum kelar.
Tiup Pak Wahid, tiup. Sini ya, iya. Yang sini kan. Nah, ini kan lagi dimasukin selangnya Pak. Jadi nanti selangnya itu ini kita mulai dari aeratornya ya Pak ya. Dari aerator itu, iya dari aerator. Nanti sambungan piringan itu panjang sampai bawah sini. Mentok. Iya. Nah, terus nanti sambungan buat ke yang kapasnya itu pendek aja segini nih Pak, biar si air PK-nya itu nggak masuk ke si kapasnya. Cara aja yang Ya, terus begitupun selanjutnya gitu. Jadi panjang, pendek, panjang gitu. Ngerti gak Pak? Ya, apa deh berarti? Gunting serong karang benang. Dit. Nah, jadi nanti bisa diukur dulu ya Pak ya, biar nggak kepanjangan. Takutnya kesendat gitu kalau kepanjangan. Nah, nanti dimasukin ke aeratornya. Tuh. Oke, ini baru selang pertama di botol PK. Jadi kita bakal ada selang kedua beda lagi. Nah, ini nanti yang keduanya tuh pendek aja Pak. Ya, panjang, pendek, pokoknya gitu. Nah, jadi segini aja Pak. Enggak, ya. Sedikit aja, karena kalau bawah ya, sampai kan ya, takutnya kena juga gitu. Makanya Bunyi udah nanam Pak di Pak Adios. Nah, udah mulai banyak Pak. Kita aja pegang. terus dijadikan buat Ya, nah selanjutnya, ini kan kita bakal sambungin ini tahu nggak? Iya, digen. Tahu nggak? Aja kita bikin rangkaiannya dulu aja ya Pak ya, baru nanti kita Ada dulu. larutan kentangnya. Pokoknya dulu kita Corong. Nah, ini tetap diukur dulu ya Pak, ke bawahnya. Cuman Ini lagi seger nih, ngopi-ngopi. di tengah ya. tetap wisata ada yang Apa gimana enggak? nah Kopi ada ya. Kurang tarik. Iya, yang kakinya yang pendek. Yang dari sana juga. Ada. Ayo. Iya. Ya, ayo. Ini bentukannya kayak gini ya Pak? Nah, Pak ini bentukannya kayak gini. Nanti yang panjang ini nyambung sama ini. Yang pendek ini nanti keluar di botol yang satunya lagi. hampir semuanya Ya, Nggak ada arah lain Mas. tahu
Nah, dia Nah ini juga nanti pendek ya. Pokoknya pendeknya panjang, pendek, panjang, pendek ya Pak ya. langsung orang teman-teman petani ngerasa wah menarik nih, pasti kan jadi Sawah, kita di sawah atau kompor apa ya Pak? tinggal dia Pak. Nanti nunggu larutan kentangnya dulu. Air, Ya, ya dong. sini airnya. Dia kan nggak pakai keran. Kalau misalkan yang terakhir itu boleh air keran juga boleh karena nanti itu cuma buat ngetes si aeratornya itu berfungsi atau enggak gitu kan. Kalau misalkan dia bersih kan dia bubut kan. Nanti masuk Kak, penuhin nggak kak? Ya udah, Penuhin nggak? Iya Pak, Udah. boleh begitu. Siap. Cepat bawain. Kita nggak boleh rai. Potongan. Anak ibu kan kan tulangnya panasin aja. Nah kalau yang di botol terakhir itu kalau satu lubang aja tuh nggak masalah Pak karena itu ya cuma terakhir kan terus juga emang cuma buat ngecek aja kan yang tadi udah dibilang jadi satu lubang pun juga nggak masalah. Nah ini udah jadi semua nih Pak rangkaiannya. Yuk. Yuk kan Pak. Udah nggak? Langsung. Sambil sambil tunggu kita sambil bikin medianya ya Pak ya biar Ya, iya. Oke. Isi jerigennya dulu. Pertama kita masukin si air rebusan kentangnya. Angkatin terus. Dia doain dia. Angkat ya teman. Diangkat aja. Panji angkat. Oh. Kipasnya matiin dulu. Kosong atau Pak? Iya Pak. Nah jadi nanti langsung dituangin aja Pak. Kodok. Naikkan itu dituang. Tuang dengan apa? Tuang udah, itu. Guna melindungi tangan dari gatal-gatal. Kemudian selanjutnya kita memakai baju lengan panjang atau pakaian dan juga memakai celana lengan panjang, celana panjang agar tidak mengenai kulit yang nanti tidak akan gatal-gatal pada saat melakukan penyemprotan. Kemudian yang terakhir kita memakai sepatu boot agar juga tidak ada gatal dalam melakukan penyemprotan. Oh, kamu punya pikiran serangan ini berat. Harus meresapi. Pak, biasanya kita ke sawah biasanya bapak-bapak apa nih? Celana panjang kan isinya ya? Ya, betul. Terus sama lengan panjang juga. Ya. Pakai apa? Tubruk atau topi? Pakai topi. Terus sama pakai sepatu apa Pak? Bot. Boot ya? Kagak. Biasa nyeker. Walaupun kepanasan juga kita tetap kan kayak menjaga supaya apa Pak kalau misalnya kayak gitu gatal-gatalan ya kayak gitu itu kesehatan kita tentunya kan ya Pak ya. Nah di sini ada teman saya yang lagi praktek memakai APD yang tepat dan benar. Nah ini dress code-nya biasanya bapak-bapak ke sawah begini kan kayak kurang lebih begini Pak. Mau tamat dia, Mas.
Bukannya mau sama siapa Haji? Wah. Tapi kalau buat tantangan boleh main. Boleh. Iya. Tantangan kan nggak bagus kayak kaki saya itu kan nggak terendah. Itulah salah satu yang benar. Kalau di sahur, kalau Pak Yudi udah tahu kalau itu dia tahu. Dia punya skill. Nah, kurang lebih begini Pak, ada step untuk ke bawah gitu kan. Kalau bisa pakai kacamata ya Pak ya. Iya. Ih, keren banget ya. Benar, keren itu mah. Mantap lah. Putar. Oke, Pak, ini coba. Gimana? Oke, nah, Airin dulu. itu banyak. Penyemprotan Pak, sama. Awas. Bang. Oh iya. Putar. Ayo saya oh iya. Ayo mau putar. Ah. Oh, udah. Des. Ya, Tombol kecil. Des. Ah. Masono Pak. Maaf. Ah. Yang diinetik dengan Pak. Balik gitu kayak asikin doang. Tinggal makan doang. Inilah tadi milenial. Oke, ini Bang Tentu. Dengan yang manual aja mahal dibeliin. Maklum ya Pak, ini mahasiswa kita itu bukan banyak dan mahasiswanya bukan mahasiswa pertanian semua. Bagus Bu, iya. Ini mahasiswa di fakultas apa? Teknik industri, Bu. Bagus. Jadi maklum ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa, bagus. Belajar. Baru pertama kali ya pegang. Iya, oke Pak. Mungkin lebih jago sama bapak-bapaknya ya. Oke Pak, untuk praktek memakai APD cukup sekian ya Pak ya. Kita lanjut ke Biosaka ya Pak ya. Sebentar lagi ya Pak ya. Oke, kita lanjut ya Pak buat praktek pembuatan Biosaka ini. Manuk pinung. Nah, yang pertama itu kita harus mengukur dulu dulu kelautan dari airnya ini berapa. Kita ukur dulu pakai TDS ini Pak. Nah, kita ukur dulu ya Pak buat ininya. Nah, ini 134 ya Pak buat kelautannya. Nah, buat Biosaka ini kita harus bisa naikin si kelautannya ini sampai minimal 200. Nah, lebih baik itu sampai ke 300. Nah, ini kan 134. Berarti nanti minimal harus 334 ya Pak. Oke. Lanjut kita ke permasanya aja ya Pak buat Biosaka ini. RT. Haji. Nah, ini satu genggam buat 5 liter air ya Pak. Nah, buat permasanya sendiri itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, berarti ke sini ya Pak. Nah, terus di sini terus putar gitu. Nah, untuk tangannya sendiri jangan sampai keluar dari embernya ini. Jadi harus tetap di dalam air ya Pak. Selama kurang lebih 20 menit. Kita langsung ke prakteknya aja ya Pak. Maaf, Pak. Siapa yang mau ini? Ayo, dengan bongka. Haji mangga, sebagian. Iya, ayo naik tuh. Ayo, Bapak, apakah mau dipraktekin? Nanti kalau aktif dapat door prize Pak. Ayo Pak, gantian Pak. Bapak boleh di... Ini udah semua ini. Udah di-take ini. Waktunya berapa? Tadi 134. Enggak, waktunya berapa? Tapi nanti palingan nggak sampai selesai. Oh, ini itu belum. Jadi untuk Biosaka ini waktu meremasnya ya, meremasnya itu 20 menit ya Pak ya. Tapi karena kelamaan, jadi untuk ininya sebentar aja ya Pak ya. Karena kita juga membawa hasil yang udah jadinya gitu kan Pak. Ya, ini udah celup ini Kak. Gimana? Nah, nggak apa-apa Pak. Ukur. Dan untuk Biosaka ini karena tuh kita banyak pikiran ya Pak ya. Nah, itu sangat mempengaruhi hasilnya Pak. Jadi kita harus tenang juga pikiran kita. Jangan ingat burung dulu, jangan Hop. burung. Lupakan burung, ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ulur betul inap kerjaan. Pak Wahid konsentrasi jangan ingat ke itu ya. Bu, harus banyak macamnya. Kalau satu itu aja bisa nggak? Nggak boleh. 5. Minimal 5 Pak. 5 pohon. Harus komplit gitu. Iya. 5 sama. Ya 5 gulma. Oke, puter. Terus puterin. Buat dihandap dia. Oh ya Mas, sambil kita ngomong permasalahan, ini kita udah ada produk yang udah jadinya. Nah untuk ciri-ciri produk yang jadi itu, ini nggak ada endapan di bawahnya. Nah terus kalau misalkan dibuka, ini nggak ada gas. Kalau misalkan pas dibuka itu, terus itu ada gas yang keluar, nah itu berarti gagal penggunaannya. Ini perasaan teh apa perasaan? Yang banyak Tadi menyamai abatan apa sih? Aja. Jadi dia baunya kayak rumput aja gitu Pak. Ini namanya biasa marah sih. Iya Pak, hasilnya yang penciuman ya. kayak bau rumput. Oh, iya. Oke, Pak. Coba nih. Kayak bau bau. Orang barangkali mau nyoba kan? Kita dulu. Bau rumput kan ya Pak? Tadi kita tembak ini kuat tahan berapa? Siapa lagi yang mau kopi? Saya berapa ini Pak? Saya Pak. Tahan lamanya berapa? Mudah-mudahan 300. Kopi ya? Ya Pak, ada pertanyaan dari Bapak-bapak? Ada katanya ini mau apa berapa. Oh, nah itu untuk pengaplikasiannya sendiri itu 40 ml untuk satu tangki ukuran 16 liter. Nah, 40 ml itu sekitar sepertiga cup aqua ini. Jadi ini Pak, kira-kira buat satu tangki ukuran 16. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri, untuk penyemprotannya itu kita menggunakan pengkabutan. Jadi bukan ke bawah ya Pak, tapi ke atas untuk penyemprotannya sendiri. Berarti itu yang dibutuhkan kalau lebih nih dijempret tuh. Oh, ini kan organik ya Pak. Jadi kalau misalkan lebih dari takaran pun nggak berbahaya gitu Pak. Nah, kira-kira disimpannya. Oh, untuk masa penyimpanannya itu kurang lebih 3 musim tanam, berarti sekitar 1 tahun lebih ya Pak. Kuat bertahan. Kuat bertahan. Luasa enggak? Iya, enggak. Jadi nanti disimpan aja, ditutup di galon lem mineral gitu, bisa kayak gitu Pak. Udah apa lagi nih? Berapa? Mungkin ini udah sampai 20 menit ya Pak ya. Kita juga ngasih waktu ya Pak ya. Mungkin caranya pengaplikasinya seperti ini, digunakannya seperti ini, dan hasilnya seperti ini ya Pak ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Takutnya Mau kemana sini? Gini dong. Mau masih di sini ayo. Janji. Hah? Janji. 5 kali di sini. Mungkin 5 kali di sini. Udah. Iya. Oke, terima kasih untuk saya. Siap. Mau nanya? Iya Pak, kenapa? Ya, ini Bapak cuma mau tanya berarti yang diperlukan itu ya hanya standarnya ya, yang lembut ya. Jadi yang kabut. Ya kan tadi kapal sayurnya itu kan harus seperti embun kan, berarti kan pengkabutannya itu kan harus dicek dulu di tangan kan, harus rasa enggak nih kan? Kalau Bapak kan begitu, kan cek rasa Pak. Jadi sprayernya itu kan yang lembut, ini aspal. Oh, sprayernya. Ya, yang kabut. Ya, pakainya yang kabut gitu Pak, yang halus. Kan petani kan indatiknya kan pengennya yang jauh gitu kan, pakainya kan spray yang jantung. Ini biar kan ini pengkabutan gitu Pak, jadi harus ininya yang lembut gitu. Biar merata kali itu. Iya, biar merata gitu. Langsung buat tanaman dia. Iya. Jadi yang ini 320 nih. Enggak, Ji. 320. Jalan yang biasa kita. Demonstrasinya kayak gitu. Tadi ya, masih ada kan?
terima kasih atas partisipasi dan dari Desa Kuta Ampel, Kecamatan Batu Jaya. Kami telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, sosialisasi pengendalian agen biologis, antara lain misalnya Beauveria bassiana, penggunaan Tito alba, Paenibacillus, dan Biosaka. Diharapkan dengan adanya sosialisasi pengabdian masyarakat ini, petani bisa mampu mengimplementasikan agen hayati dan agen biologis tersebut di lapangan. Mahasiswa, khususnya mahasiswa KKN Unsika, bisa banyak belajar ke depannya. KKN ini diadakan, fokus utamanya adalah pemberian penyuluhan kepada petani, di mana saat ini banyak petani yang masih menggunakan pestisida sintetik. Dengan adanya penyuluhan yang kita berikan, arah dari penyuluhan kita itu lebih ke arah pertanian organik. Harapannya adalah kedepannya petani bisa mengaplikasikan hal-hal yang sudah kita sampaikan, bisa berubah pola pikirnya ke arah pertanian yang lebih ramah lingkungan. Alhamdulillah masyarakat di sini antusias, jadi saya juga ikut semangat, dan untuk kedepannya KKN Unsika mudah-mudahan terus lancar jaya. Kedepannya semoga pertanian di Kabupaten Karawang umumnya khusus di Kuta Ampel lebih maju lagi, para petaninya lebih sukses dan sejahtera. Doa untuk kami, untuk semua adik-adik mahasiswa dari Unsika, semoga menjadi mahasiswa yang kedepannya generasi yang tangguh, yang kuat dan berguna bagi nusa bangsa dan negara. Bantu petani di Desa Kuta Ampel. Saya banyak terima kasih kepada para kakak-kakak Unsika. Melalui kegiatan hari ini, sosialisasi pengendalian hama menggunakan agens biologis sangat luar biasa, baik dari partisipasi dan juga dari respon dari masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kuta Ampel yang mayoritas sebagai petani, sangat luar biasa. Dan semoga harapannya melalui kegiatan hari ini, apa yang menjadi potensi dari desa yakni pada sektor pertanian dapat semakin teroptimalisasi melalui apa yang telah kami berikan, yakni melalui pembuatan biosaka dan juga pengembangbiakan Paenibacillus polynesia. Semoga Desa Kuta Ampel dapat semakin mengoptimalisasi sektor pertanian sehingga dapat memajukan masyarakat dan juga warga Karawang khususnya di sektor pertanian. Semoga apapun yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk para petani, terlebih ini di bidang kami, di bidang pertanian. Semoga juga bisa merubah pertanian di Indonesia menjadi lebih organik lagi ke depannya. Ya, semoga para petani bisa mengaplikasikan apa yang telah kami sampaikan mengenai pertanian organik itu seperti apa, dan semoga itu bisa meningkatkan kesejahteraan para petani. KKN Kuta Ampel 2 Organik Man.